Oke, kembali lagi ke video kedua. Sekarang kita akan bahas yang sebelumnya ya, yang tadi. Gimana tadi saya udah kasih persamaan ya dari teman-teman tadi tentang konstanta armatur dan torsi, arus field atau flux magnetik, sedangkan ini arusannya, ini arus armaturnya tadi ya. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas mendalam, jadi ini kalau misalnya dibentuk sebuah rangkaian listrik ya, dibuat rangkaian listrik, bentuk generator dan motor itu hampir sama. Jadi ada PF itu adalah medan tegangan yang menghasilkan dari medan magnet ya. Di sini ada resistan medan, arus medan magnetiknya. Nah, di sini yang kita tahu A itu armatur. Nah, yang ada A-nya, L-nya itu sebenarnya induktansi di armatur ya, ada arus armatur, dan VA-nya itu adalah tegangan yang dihasilkan nanti ketika bertemu dengan beban, sedangkan EB-nya itu adalah ini nih hasil dari torsi, kecepatan putar itu radian per sekon, dan torsinya lagi nih kalau ada yang kebalik misalnya putar kembali. Sama juga yang di sini teman-teman, kita lihat kalau motor ya, dia itu sama juga pakai medan magnetik. Yang membedakan motor sama generator itu perputarannya ya, sama nanti pembalikan dari satuannya. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi ada asas keseimbangan di motor dan generator itu. Jadi minus IF atau minus arus dari medan magnetik ini ditambah dari tegangan per resistan magnetik ini sama dengan 0, dimana nanti VA-nya yaitu tegangan yang dihasilkan dari motor atau generator itu dikurang dengan arus dikali dengan resistan armaturnya dikurang dengan ini listrik yang dihasilkan dari putaran statornya. Sebenarnya stator dan rotor, karena generator dan rotor itu sama di dalamnya. Nah, itu hasilnya sama dengan 0, tapi perbedaannya kalau misalnya generator VA-nya malah menjadi plus RA/IA. Kenapa? Karena di generator itu yang utamakan yang dihasilkan listrik nih, ini nih. Sedangkan kalau motor dia kan harus mengurangi karena tegangan itu diubah menjadi gerak nih. Ini sih komponen utama yang paling utama. Sedangkan kalau misalnya kita bentuk kepersamaan yang lebih kompleks, di sini bisa kita lihat ya, kalau misalnya tegangan armatur itu sama dengan arus armatur dikurang resistan armatur dikurang induktansi. Yang kita lihat ini LA, induktansi persatuannya itu arus dibagi per waktu dikali dengan EB. Ini EB adalah arus yang tegangan yang dihasilkan dari putaran di stator ataupun motornya, statornya ya, di bagian motor atau rotor. Sebenarnya konstruksi generator DC dan motor DC itu sama persis, cuma yang membedakan nanti perubahan nanti putaran dan arus dan tegangannya. Sedangkan ini field circuitnya atau yang di sini kalau kita detailkan, tegangan medan magnetnya di sini itu sama dengan arus medan magnet dikali dengan resistan magnetik dikali dengan induktansi. Ini ada ya, induktansi medan dikali dengan arus medan dibagi waktu sama dengan field circuitnya. Yang membedakan apa? Di sini kan terpisah ya, di sini terpisah, dia nggak ada EB-nya karena EB ini dihasilkan dari generator. Nah, teman-teman, perlu diketahui bersama. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan ya, tapi perlu saya ulang lagi biar teman-teman nggak bingung di awal. Jadi kayak gini nih teman-teman, di generator sendiri, tipe generator itu dia itu terbagi-bagi ya. Di generator DC itu terbagi-bagi, saya tuliskan dulu biar teman-teman nggak bingung. Jadi tadi generator DC, gen DC itu dibagi, ada yang penguatan terpisah seperti yang di contoh kiri teman-teman, itu penguatan terpisah karena ini terpisah dari penguatnya. Ada yang penguatan sendiri, nih penguatan sendiri. Nah teman-teman, tadi kan saya bahas ya kenapa ada demagnetisasi, berarti ada harus dikuatkan. Nah, mungkin nanti kita akan lebih banyak pembahasannya itu ke terpisah dan sendiri, tapi nanti ada pembagian sendiri ya. Penguasaan sendiri itu ada seri yang tadi saya bilang,
ini sun pembagiannya, dan ada kompon gabungan sun dan seri. Kompon ini nanti ada kompon panjang, kompon pendek nih. Kebagi lagi ini panjang. Ini kebagi lagi kompon pendek. Oke, ini stylusnya juga agak enggak kooperatif sama saya nih. Oke, jadi kayak gitu. Nah, kan kita lebih banyak sih nanti pembahasannya itu kita menggunakan metode dari penguatan sendiri gitu. Kenapa? Saya nggak terlalu penguatan yang penguatan yang terpisah, karena tadi contoh yang saya bilang banyak sih sebenarnya yang bisa kita pakai. Oke, sekarang saya akan memberikan satu contoh soal yang teman-teman akan kerjakan biar ada sedikit ya pemahaman mendasar. Biasanya manusia itu kan paham kalau misalnya nerima cobaan, dia kayak mahasiswa gitu akan bisa mengetahui kalau setelah menerima soal gitu ya. Oke, sebelum saya ngasih soal, jadi kayak gini teman-teman. Tadi kan saya udah bahas ya beberapa metode mengenai motor dan generator. Tapi yang menarik di sini teman-teman, di generator atau di generator sendiri itu rugi-ruginya itu biasanya disebabkan karena rugi-rugi putaran itu sampai dengan 3-15%. Itu dari input from primer mover atau penggeraknya. Di sini setelah itu nanti ada rugi-rugi di armaturnya nanti. Armaturnya itu kenapa? Karena dia itu nanti timbul rugi-rugi di sikat-sikatnya itu yang dua, simbolnya itu I kuadrat kali RA, berarti rugi-rugi itu dihitung daya ya. Setelah itu ada rugi-rugi sikat, ini sampai 3-6%. Setelah itu nanti dia masuk ke armatur ya. Di sini kan elektromagnetik. Nah teman-teman lihat nih perbedaan generator dan motor. Kalau misalnya satuannya itu notasinya itu V, berarti itu tegangan apakah di beban atau di armatur. Sedangkan kalau E itu berarti bukan energi ya, tapi tegangan juga, tapi tegangan yang dihasilkan dari medan magnetik akibat perputaran generator. Nah di sini kita lihat di sini VI, VT-nya, VL-nya ini sama output powernya. Ini yang ISRS ini loss atau rugi-rugi yang hilang ya. Jadi kalau misalnya di generator atau motor itu biasanya rugi-rugi itu disebutnya daya karena arus kali. Oke. Sekarang kita akan mulai lagi ya dengan sebuah soal. Jadi seperti ini nih soalnya. Enggak bingung-bingung juga sih nanti. Oke. Sebuah penggerak generator ya memiliki kecepatan yaitu W omeganya aja ya biar saya gampang ya, biar nulisnya ya. Dia memiliki kecepatan itu 8 W omeganya itu sama dengan 800 gitu ya. Tapi kalau misalnya saya pakai ya, takutnya nggak terlalu dipahami gitu ya. Kalau misalnya saya bagus torsi ya kecepatan, ya udah saya fokus aja lah. Takutnya nanti teman-teman tambah bingung. Saya fokusnya di energinya aja ya, di energinya ini. Oke. Sebuah generator memiliki nameplate atau informasi mulai seperti tegangannya itu 100 volt, arusnya itu bisa sampai 100 ampere, kecepatannya itu bisa nyampe 1000 per menit revolusi ya, 1000 putaran per menit.
Sedangkan di sirkuitnya itu, rangkaian listriknya itu, dia resistan armaturnya itu sama dengan 0,14 ohm, sedangkan tegangan magnetiknya itu sama dengan 100 volt, sedangkan resistan magnetiknya itu sama dengan 100 ohm. Oke, yang ditanyakan adalah teman-teman, jika 1 ohm terhubung dengan generator, jadi kayak generatornya itu terhubung ya, generator yang ini udah ratingnya 100 volt 100 ampere, tiba-tiba dihubungkan nih dengan bebannya itu nilainya 1 ohm. Nah, berapa nilai PA-nya? Berapa nilai PL-nya atau payload-nya? Yang ini nih, payload-nya. Ini berapa nih? Oke. Pertama-tama yang harus kita cari di sini kita yang ketahui ya, yaitu arus tegangan. Ini kan arus yang di generator ya, nempel generator. Sedangkan ini armatur, ini medan sirkuitnya, ini sedangkan resistan medan magnetnya. Nah, tadi ada beberapa kan persamaan yang kita udah punya ya, teman-teman yang di sini ya. Di sini kan kalau misalnya VA kali RA kali AB dikurang EB sama dengan 0, berarti kita pakai yang persamaan ini ya, persamaan generator. Tapi yang jadi masalah yaitu kita tidak menemukan VL. Oke. Kalau misalnya kita tidak menemukan VL, berarti VL itu kan sama dengan payload atau tegangan beban itu sama dengan I beban dikali R beban. Nah, di sini yang teman-teman, karena tadi ketika beban itu bertemu dengan 1 ohm, berarti bisa dipahami yang ini ya, VL-nya, berarti bisa dipahami bahwa ketika tanpa beban nilainya itu setara dengan EB. Artinya arus ini, mana nih stylus saya nih, kok nggak muncul ya? Oke, udah muncul nih. Saya naikin dulu nih biar nggak ketutupan ya, soalnya agak susah gitu nulisnya. Oke, dia kan ketika tidak terhubung sama sekali kan arusnya kan cuma VA ya. Ya kan sekarang ada beban namanya VL. Berarti kalau dia terhubung dengan kondisi tadi, armaturnya, berarti I-nya itu untuk mencari IL, berarti dia sama dengan IA. Nah, permasalahannya IA-nya kita itu tidak ketahuan juga, karena IL nanti ini kan bisa mendapatkan nilai VL-nya dibagi RL-nya. Nah, teman-teman, yang kita ketahui tadi, RL-nya kan udah kita dapat ya, RL-nya itu sama dengan 1 ohm. Berarti tinggal nyari VL-nya kali IL-nya. IL-nya ini arusnya tadi kan kita anggap dia sama dengan IA. Berarti IA tadi arus armatur atau yang kita anggap sama dengan arus load-nya itu sama dengan electric field-nya atau magnetic field yang di generator dibagi dengan resistan armatur dibagi dengan resistan beban. Atau kalau misalnya kita bagi, berapa sih nilai EB-nya tadi? Nilai EB-nya tadi itu kan sama saja nilainya itu 100 volt ya, 100 volt. Ini tadi 100 volt, karena kita udah nemu tadi tegangan 100 volt dibagi dengan RA dibagi RL tadi,
0,14 tambah 1 sama dengan, kita hitung dulu, 100 dibagi 1,14, 87,71 ampere. 7,71 ampere itu udah arus ya. Sekarang tinggal dikali L-nya, RL-nya, PL-nya berarti kalau kita tulis merah gitu ya, IL-nya berarti kan kita udah dapat ya, IL-nya ini IL kali RL sama dengan 87,71 dikali 1 berarti 87,71 volt. Ini untuk nilai VL nya, berarti tegangan di beban itu sama dengan 87,71 volt. Oke, itu yang sederhana. Oke, sekarang kalau misalnya kita masuk ke contoh yang lain ya. Contoh yang lain yang agak lebih ribet ya. Misal saya pindahin dulu ya. Sebuah generator memiliki rating ya, generator DC, dia ratingnya itu 1000 kW ya, 1000 kW dengan tegangan 2000 volt. Beda ya, kilowatt sama volt sendiri ya, bukan kilowatt. Sedangkan rotasinya itu W nya itu 3600 rotasi per menit ya, itu nilai omeganya. Sedangkan di rangkaiannya di penguatan terpisahnya ini, karena ini penguatan generator DC terpisah ya, terpisah, jadi kan di sebelahnya ada rangkaian sirkuit ya. Rangkaian armaturnya itu, resistan armaturnya itu 0,1 ohm. Fluxnya itu kemarin kita udah tahu ya, fluxnya itu sama dengan 0,5 Weber. Oke, ngomong-ngomong tentang flux, sebenarnya udah saya kasih ya yang di sini ya. Nanti erat kaitannya mengenai torsi nih. Konstanta armatur dikali flux dikali arus. Nanti hasilnya torsinya. Oke. Sekarang kita masuk ya. Ditanyakan berapakah nilai induksi tegangannya, VL-nya, dan konstanta mesinnya, dan torsinya. Nah, oke. Pertanyaan pertama dulu nih. Berapakah nilai induksi tegangannya? Kalau mencari nilai induksi tegangannya, sebenarnya itu ini bukan VL ya, sorry. Induksi tegangan itu berarti dia kan di EB-nya ya, di EB ya. Ini kan, oke, sorry. Ini kan seharusnya kan nilai EB-nya ya, karena kan induksi tegangan itu kan artinya dia yang di pas mutar torsinya itu yang harus kita cari. Nah, pertama-tama kita harus cari yang persamaan ini tuh harus dicari dengan EB kan sama dengan tegangan armatur ditambah arus armatur dikali resistan armatur. Kebetulan kita udah punya ya beberapa tuh tegangan armatur. Kita udah dapat nih 2000 volt. Sedangkan arus armatur belum ya. Resistan armatur kita udah dapat 0,1. Nah, cara mencari resistan arus armaturnya, IA-nya itu, IA-nya sama dengan P atau daya dibagi dengan tegangan induktansinya atau tegangan bebannya. Di sini kan kita udah lihat ya, sebenarnya udah ketahuan ya, kan 1000 kW ya, 1000
kali 10 pangkat 3 dibagi 2000. Hasilnya 1000 bagi 2, 500 ampere. Udah dapat ya. Oke, ini P rate-nya ini yang P rating ya. P rating yang udah dari tadi disebutin 1000 kW. Berarti EB-nya sama dengan, kalau kita hitung-hitung EB-nya, banyak yang mungkin bertanya, kok Pak generator ratingnya itu sama dengan tegangan bebannya gitu ya. Ya, kenapa sama dengan tegangan beban? Karena dianggapnya itu belum ada ini ya, dia langsung gitu. Karena kita tidak menemukan tegangan yang lain, jadi bisa langsung dicari. Jangan bingung nyari persamaan, sebenarnya udah ada langsung gitu ya. Oke, didapatkan nanti nilainya 2000 tambah 500 kali 0,1, hasilnya 2050. Oke, volt. Nah, teman-teman bisa dilihat. Ini kan yang V ini kan tegangan beban ya. Berarti dia kok di tegangan armaturnya itu tegangan di elektrik magnetik ini 2050 lebih besar kan. Kenapa lebih besar? Dia kan kalau listrik itu kan semakin dipakai semakin mengecil. Ini kan kalau misalnya udah terima beban ya, terima beban jadi 2000, sedangkan kalau yang masih segar, istilahnya masih dari putaran generator masih 2050, berarti ada pengurangan 50. Kan 50-nya itu rugi-rugi sebenarnya nanti yang menghilang. Sekarang kita cari yang kedua itu konstantanya. Konstantanya tadi kalau misalnya kita lihat yang di sebelumnya ya, di sini kan kita konstantanya itu bisa dibalik ya. Konstanta ini bisa dibalik, konstantanya itu sama dengan torsi dibagi flux dikali arus armatur. Nah, teman-teman, ini kan karena kita nyari konstantanya tadi, bisa juga omega m-nya itu kita belum dapat ya, omega m-nya rotasinya itu 2V kali N dibagi 60 frekuensinya ya, rotasi per menit. Karena kan kalau misalnya masih ingat ya, 2VT 2VF, ini 2V kali F ini, N ini sama dengan nilai yang 3600. Jadi kalau 2 kali V kali 3600 bagi 60, ini sikel per menit, jadi satuannya itu 377 radian per sekon. Oke. Nah, ini baru kita dapat nih omeganya. Pak, kok ini bukan radius per menit ya? Masih ingat gak satuan omega? Omega kan radian per sekon, sedangkan revolusi per menit nih 3600 kan satuan detik sebenarnya nih. Jadi harus diubah ke dulu omega. Setelah itu kita cari nilai K-nya. K-nya itu atau konstanta armaturnya itu tegangan di generatornya dibagi dengan flux dikali omega. Oke, ini terlalu kecil ya. Ini kan seharusnya nilainya 2050 dibagi 0,5 udah dapat ya, flux Weber 0,5 dikali 377 radian, hasilnya berapa nih? Biar saya bedain aja ya sendiri. Hasilnya 10.876. Ini ya. V. Ini kan satuannya V. Ini Weber. Ini radian per sekon. Banyak lah istilahnya, konstanta itu nggak usah saya sebutin. Nilai 1876. Sedangkan yang untuk torsinya, teman-teman, torsinya saya pindahin dulu nih karena banyak banget yang harus dipindah-pindah juga ya. Oke, ada di sudut nih. Nah, sedangkan untuk torsinya, nilai T-nya itu yang tadi teman-teman cari itu kan konstanta dikali flux dikali arus. Konstanta kita udah dapat 10.876
dikali fluxnya 0,5 dikali dengan arusnya ini IA nya udah dapat ya 500 ampere. Hasilnya itu torsinya itu 2718,9 Newton meter. Selesai deh. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.